Warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat kan jalan dangdut loh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratul ulama wal masyayikh wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah, hadratus syekh Kiai Haji Hambali Utsman atallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah, hadratul mukarram Gus Sohib Al-Karim Ibn Al-Karim Gus Sohib bin Kiai Zainuddin bin Kiai Jazuli. Ini darah biru. Para kiai-kiai yang hadir, pengurus MWCNU, Talang, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Lurah, para tokoh masyarakat, Ansor, Pagar Nusa, sadati wa sayyidati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, saya merasa bangga, saya merasa iftikhar karena wong Tegal masih doyan ngaji kitab kuning. Luar biasa, luar biasa. Sementara beberapa daerah yang lain sampun boten doyan kitab kuning, kutubut turat. Alhamdulillah, panjenengan istiqomah ngaji kali Gus Sohib berapa, 3 bulan sekali, kesuwen. Moga-moga Allah memberikan manfaat kalayan kitab Al-Minahus Saniyah karanganipun alim min ulama walim min awliyaillah Asy-Syaikh Abdul Wahab Sya'rani. Kita ini sebenarnya kaya, sugih kita ini. Kita ini sebenarnya kaya apa? Pertama, as-sarawatul ijtimaiyah. Apa? Titirungna apa? As-sarawatul ijtimaiyah, sosial kapital. Kita ini kaya dengan umat. Orang lain mencari umat, kita malah kaken. Kita mewarisi masyarakat, santri. Kita warisi dari para ulama, ulama mewarisi dari para a'immah, a'immah mewarisi dari para sahabat, sahabat mewarisi tinggalan Rasulullah. Jadi umat Islam ini sebuah kekayaan yang luar biasa, yang dimulai dibangun oleh Rasulullah, diteruskan oleh para sahabat, dikembangkan oleh para ulama sampai ke Talang Tegal. Paham betul? Umat yang seperti apa yang kita warisi dari Rasulullah? Nyun sewu. Di Quran tidak ada terminologi umat Islam. Jadi di Quran betul nonton umatan Islaminya, betul nonton itu umatan Arabiyah, bangsa Arab, betul nonton itu umatan Ba'alawiyah, nggak ada itu. Yang ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu sekalian, Muhammad, kamu dan pengikutmu sebagai ummatan wasaton, umat yang keren, bermartabat,
dihormati oleh seluruh dunia. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan. Apa? Berperan. Peran apa itu? Syuhudan dinian, syuhudan ilmian, syuhudan iktisadian, syuhudan ijtimaian, syuhudan insanian. Peran agama, peran pendidikan, peran peradaban, peran ekonomi, siji maning syuhudan sia-sian, perang politik. Itu kita warisi Rasulullah. Ya Rasulullah kan betul agama, betul ilmu, betul kemajuan, sampai mendirikan negara Madinah, dimanage dengan sangat baik, dinamakan Madinah civilized, negara yang di depan hukum taat, tidak pandang bulu siapapun, itu namanya Madinah. Mutamaddin, madaniyah, madani. Nabi Muhammad 15 abad yang lalu sudah mengatakan Madinah. Kita baru belakangan, baru berapa puluh tahun lah ngomong madaniyah itu. Jadi Rasulullah diamanati oleh Allah agar membangun umat yang bermartabat, supaya berperan. Perannya dibagi-bagi, ayo. Peran agama, peran pendidikan, peran kemasyarakatan, kesehatan, politik, ekonomi, pada puncaknya peran kemanusiaan. Maka kewajibannya para kiai, kadang-kadang kula niku maca al ulama'u warasatul anbiya, kula isin. Wong blesa kaikin ngewarisi Nabi, masyaallah. Wong blesa kaikin ahli warisan Rasulullah, isin mboten lho. Apa mending anak kiai tukaran, mulangnya Ihya, mulangnya Hikam, mulangnya Hajjul Abidin, tukaran. Isim diu, isim betul. Pewarisnya Nabi niku. Kalau saya malu betul, ngaku pewaris Nabi, malu sebenarnya. Karena sama sekali kita ini jauh dari idealisme yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ulama Tegal khususipun tingkatkan kualitasnya, tingkatkan peranannya. Ayo guyub, akur, rukun. Purun betul rukun. Purun. Bagian wis PBNU tukaran, bagian wis asal MWC Talang solid, cabang Tegal solid, jalan terus jalan aja mandek jalan. Nah, peran agama, ya Allah, dengan adanya ayat waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Gampangannya terjemahan kayak gini, gampangannya angger pengen bener kudu berilmu. Sing bisa bener kok orang yang bener apa baik lah, apa baik, bangun gedung, peternakan, pertanian, perdagangan, kesehatan, mekanik mesin, kudu karo ilmu. Apalagi agama. Kula niki, kula ngerti mau ya lumayan, agama lumayan lah, lumayan. Jangan coba-coba saya ikut campur masalah mesin. Jadi kan mobilnya rusak, tak dandani tambah rusak malah kok. Jangan bicara masalah perbankan. Saya diangkat jadi kepala bank, bangkrut malah. Karena beda-beda profesinya. Maka Quran menegaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau kamu nggak ngerti, diem, mingkem, diam. Seorang ngerti akan ngomong.
Saya tidak akan bicara ekonomi, saya tidak akan bicara mesin, saya tidak akan bicara kesehatan, bukan bidang saya, pertanian, perdagangan, peternakan. Tapi kalau agama ya lumayan. Begitu pula sebaliknya, insinyur, dokter Andes yang bukan ahli agama jangan bicara agama. Aja khutbah Jumat kesalah kabeh bakal masa tegelake alun pesantren sekhutbah dudu santri. Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur sesat, tawassul musyrik, haul bid'ah. Ya Allah, ada terjawab eman kula nek jan eman kula jangan jawab kudu ranting aja ranting lah. Ada orang jawab, ya Allah kayak pengen jawab. Satu-satunya yang melanjutkan perjuangan Rasulullah adalah para ulama yang memahami agama. Monggo, alhamdulillah kitab kuning masih dibaca. Kiai Jawa, kiai dulu itu luar biasa. Mubtada utawi khobar iku sing dibu sing diunu. Oleh ide itu dari mana nggak tahu saya. Fa'il opo atau naibul fa'il, maf'ul bi'ing, maf'ul mutlak kelawan, maf'ul ma'aserto, apalagi hal tamyiz apane. Itu gagasan ulama Jawa Nusantara itu. Maksud ngarep wonten utawi iku mboten wonten. Malah wonten syaire fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadza kaba'ul jarri fatlu bil bayan. Apane hal apane lit tamyiz halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Fa utawi li mubtada iku khobar opo fa'il atau naibul fa'il ing maf'ul bih. Ya Allah, luar biasa cerdas, jenius para ulama Jawa itu. Paham boten? Dan jangan sembarangan, ulama Nusantara yang sampai level internasional ngajar di Masjidil Haram Mekah banyak. Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, beliau menyatukan dua tarekat. Siji tarekat Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, kalau zikir keras. Sijinya tarekat Naqsyabandiyah, Baha Naqsyabansyah, Ahmad Baha Naqsyabansyah, kalau zikir pelan-pelan. Nah, oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas disatukan Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Bagaimana caranya zikir keras, bagaimana caranya zikir khafi, zikir pelan-pelan. Itu orang Indonesia itu pengikutnya sedunia kata Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jangan dikira ulama Indonesia cuma bisa tahlil. Tahlil bisa, intelektual. Syekh Nawawi Banten, Muhammad Nawawi Banten, yang pernah kuburannya Tengmalek kejeblos longsor masih utuh, mayitnya masih utuh. Syekh Nawawi Banten karangannya kata dari yang kecil sampai yang besar. Yang lumayan besar Tafsir Munir, Nihayatuz Zain, yang lumayan besar. Yang kecil-kecil banyak. Itu orang Indonesia itu. Syekh Mahfud Termas bin Abdullah bin Abdul Manan ya. Syekh Mahfud itu gak ada karangan mensyarahi Alfiyah lil Imam As-Suyuti fi ilmu salah hadis, namanya Manhadzawin Nadhar. Itu sampai sekarang buku itu menjadi buku wajib di Al-Azhar Mesir jurusan hadis. Bayang seorang itu Termas, ada macam Mahmud At-Turmusi. Bukan Turmusi, Termas.
Turmusi, Termas Pacitan. Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang. Ada lagi siapa? Rauf Singkel, Hamzah Fansuri, Ar-Raniri, Syekh Ihsan Dahlan Jampes, walaupun nggak mukim di Mekah, madiin dalam negeri itu, nggak pernah mengudak di Mekah, ngarang kitab Sirajut Talibin, syarahnya Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali. Ya Allah, dibaca di seluruh dunia Sirajut Talibin itu. Ketika saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, malam Jumat ada pengajian di masjid orang tua-tua. Saya tanya, ngaji apa? Sirajut Talibin. Terus saya pura-pura nggak tahu kalangannya siapa ya. Ihsan Al-Qadiri, bukan Qadiri, Kediri itu. Jadi alhamdulillah, kita bangga, kita bersyukur, ulama Indonesia ada beberapa yang level internasional, level dunia, mulang datang Masjidil Haram. Panjenengan kapan kira-kira? Banyak kapan kira jadi ulama internasional kapan? Ya yuk, aja kalah. Kayak Syekh Mahfud bisa, Syekh Nawawi Banten bisa, masa Inyong nggak bisa? Podo memang segane. Jopeni, kiai itu wajib amanah dari Rasulullah, dari Quran. Bangun masyarakat berkualitas, bangun masyarakat yang keren. Aja melempem, aja apa? Melempem. Ayo mondok kabeh, ayo sekolah kabeh, terserah apa jurusannya lah. Yang penting dari orang santri, dari orang NU. Paham betul? Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Ini sangat bahaya. Ayat ini memperingatkan kita semua. Banyak sekali mubaligh, penceramah di TV atau di lapangan terbuka, padahal jahil. Apa jahil itu apa? Mung pidatone enak, memang pidatone enak, caci maki sana, caci maki sini, provokasi. Bukan itu yang kita maksud, bukan itu. Kita belum mencapai apa yang dipesankan oleh Al-Quran agar menjadi ummatan wasatan. Bukan itu. Ulama yang betul-betul dzu ilmin rasikh, mumpuni dalam segala bidang ilmu agama. Contohkan betul, dicontohkan betul. Quran zaman Sayyidina Utsman ditulis. Ulah gak ada fotokopi di rumah, ulah gak ada fotokopi tulisan zaman Sayyidina Utsman, ulah gak ada. Inyong bae beli bisa maca, ora iso maca. Titiknya betul wonten, titik betul wonten. Ba ta polos, jim ha kok podo, dal sami, ro za orang bedane. Tapi sahabat hafal Quran semua, gak butuh tulisan. Jadi kan hafal kulhu ya? Hafal kulhu hafal? Butuh tulisan betul? Boten, maca kulhu saben selamatan, saben tahlilan. Ora usah maca wis hafal. Lah para sahabat semua hafal Quran, maka gak butuh tulisan. Ditulis sama Sayyidina Utsman. Tulisan Arab waktu itu belum sempurna. Titik pun betul wonten. Setelah umat Islam berkembang ke seluruh penjuru dunia, baru ada kebutuhan mendesak tulisan Arab harus disempurnakan. Ada ulama bukan dari Yaman, bukan. Tenang, betul guyon saya itu betul. Namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Wad'un nuqat al huruf, gawe titik basi jinangi sor, tas loren dhuwur, satelu, jim ning tengah, hak non titik, kok sing dhuwur. Jasanya ulama itu. Bukan sahabat ya, ini bukan sahabat. Beliau wafat tahun 62 Hijriah.
Abul Aswad Ad-Du'ali. Wis ana titike masih kangelan baca Quran, masih kangelan. Maka ada seorang ulama, kalau sekarang dari Afghanistan, kalau sekarang dari Farhad, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gawe harokat, coba jasa ulamaku, gawe fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, sing gawe sapa gawe? Lali namanya. Sapa jenenge sapa? Sing cerdas ah. Sarapannya semayi ya. Pana blecer saya sarapannya ampas kelapa insyaallah. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur. Baru cerdas tuh. Sarapannya ampas kelapa ya Allah. Imam Khalil wafat tahun 170. Beliau berjasa besar. Jangan kudu merasa utang budi. Sehingga harokat tuh Imam Khalil. Rasa utang budi betul. Merasa betul. Terima kasih Imam Khalil. Wis ono titik, ono harokat. Orang Banyumas, Kebumen, Purbalingga, sama sekian mari maca Quran masih nyebut nami kula Al-Mukarram Kiai Sangit Ngakil. Ini kiainya bukan orang awam, bukan. Innallaha wasi'un ngalim. Maka ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu tajwid supaya baca Quran benar. Wafat tahun 224. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad tabi'i, mad lazim, huruf halak, huruf mad. Siapa sing gawe kun? Sing gawe siapa? Sing gawe siapa? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Wes bareng sana ilmu tajwid, maka umat Islam semuanya membaca Quran harus mujawwadah. Tilawat harus apa? Mujawwadah bitajwid. Kalau baca Quran tidak benar, dosa. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Kadang-kadang orang baca Al-Quran malah dapat laknat dari Al-Quran karena bacanya tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Ini jasanya ulama. Jadi Imam Khalil itu asli Afghanistan kalau sekarang. Begitu pula Abu Ubaid juga orang Baghdad. Ana maning tahun 99 Hijriah, tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak sekali hadis palsu, hadis bohong. Qala Rasulullah, padahal enggak, bikinan itu. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para kiai. Ayo, siapa kiai yang bisa menggagas metode menseleksi hadis? Singacung siji arane Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Mantan ketua P3 Romahurmuzi. Bukan dari Yaman, dari kota Romahurmuz. Kota namanya Romahurmuz. Saya sanggup, insya Allah. Seminggu lapor sudah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahul hadis. Hadis bisa sahih kalau syaratnya 4. 1 muttasil, muridnya ketemu langsung karo gurune. Seperti saya mengatakan kata Gus Dur, itu benar. Tapi kalau saya mengatakan kata Mbah Hashim, nggak benar, saya nggak ketemu lah. Kecuali kata Gus Dur, kata Kiai Wahid, kata Mbah Hashim, itu baru bisa itu. Kalau langsung saja kata Mbah Hashim, itu saya bohong. Harus mutasil, ketemu. Nomor 2,
Gurunya harus dobit, gurunya harus dobit. Apalan, orang tahu lali, orang kesampaian. Apalan. Kalau pernah lupa, jangan diambil hadisnya nih. Kalau ada ulama sering lupa, jangan diambil hadisnya ini. Gitu sama gitu. Nomor 3 syaratnya si guru ini thiqah. Orang tahu ngelakoni dosa kecil, dosa besar lo apa mana kita. Orang tahu nyolong sendal di masjid. Orang tahu membuka kotak jarian di masjid. Kan barang kecil ya, nyolong sendal kecil kan. Kalau ada kiainya yang melakukan dosa kecil, gak diambil hadisnya. Imam Bukhari nanti pada ngambil hadis dari seorang ulama, katanya ahli hadis. Setelah datang ke sana, beliau panggil ayam. Setelah ayam kumpul gak dikasih makan, bohongin. Gak diambil hadisnya. Berani bohongi ayam, gak diambil hadisnya. Mau dijenengan teh kan langsung ditolak hadisnya, langsung gimana? Bohong gak dina. Nomor 4 adil, baru sahih. Imam Bukhari itu apal hadis 600.000. Setelah disaring dengan menggunakan metode ini, hanya tinggal 4.000. Semua hadis menggunakan metode ini. Metodenya Imam siapa? Ya Allah. Metodenya Imam siapa? Syihabuddin Romahurmuzi. Al hadis yang ke-10. Pinten? Jawab keras. Pinten? Tidak satu pun orang Yaman. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim. Imam Muslim orang Nisabur, sekarang Iran. Imam Bukhari orang Uzbekistan. Malah belum lama Dah Kiai Huda baru ziarah ke Uzbekistan. Padahal ya Nyuseu sudah didorong ya, tapi sampai ke Uzbekistan, bagian dari Soviet dulunya. Imam Tirmidzi dari kota Turmud, dan seterusnya. A'immatul ahadits 10 itu semua menggunakan metode karangannya Syihabuddin Romahurmuzi. Enak cerita kiai begini, kiai saiki ya. Gimana? Kalau enak cerita kiai mbiyen, kiai saiki masya Allah. Orang gelem ceramah kalau nggak ada amplop. Orang gelem teka pengajian kalau nggak ada berkat. Gimana? Apa tegal tak buatannya? Tegal buatannya? Ana maning wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bacanya harus wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasul. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau warasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Tapi kalau baca di warasuli, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Coba lih kalau lah beda adoh. Lahirlah ilmu nahu. Sing gagas ilmu nahu bukan orang Arab, namanya Amr bin Kumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Nama aslinya Amr bin Kumbur, ngarang kitab namanya Alkitab, kitabnya namanya Alkitab, 5 jilid. Pertama kali ada ilmu nahu Arab, grammar Arab. Ya Allah. Wes, anak maning, pen maning, pen guru maning.
Imam Syafi'i lagi radangan nerangkeun. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu karo Kanjeng Nabi ini Syekh Abdul dudu Habib dudu Imam Syafi'i dudu Habib. Enggak, bukan. Tapi engkau ketemu karo Kanjeng Nabi ini Syekh Abdul. Maka Imam Syafi'i itu julukan Al-Muttalibi, turunan Syekh Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina, yang digempur Israel ini kurang ajar. Kemudian wafat di Kairo, Mesir. Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Jadi Imam Syafi'i itu umurnya 54. Kulo 73. Kedawan umur wis kedawan loh. Kulo 73. Ya Hambali 77. Imam Syafi'i 54. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim, anggota BPU PKI, Badan Persiapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, wafat umur 39. Tidak ana wong umurnya pendek tapi jembar, ana mana wong umur jauh tapi sempit. Lumayan kau pilkada suara lumayan. Mana nabi suara PKB lah. Imam Syafi'i suatu ketika dapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibaca suratnya. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Ini ada surat dari gubernur. Ayo naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat balas sekian. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Robi nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i, suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Yaitu kitab Ar-Risalah. Kayak Tegal macam mau cari gimana? Wah, tinggal duduk ayo. Kayak Tegal mau cari Ar-Risalah betul. Kitab Ar-Risalah itu surat, misalnya surat Imam Syafi'i datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya primen. Ringkas mohon ya ini. Nah rinci 2 tahun, 4 semester. Dikira gampang apa? Gubernur, kalau sampean pengen paham syariat Islam, pertama harus paham bayan ilahi Al-Quran. Apa bayan ilahi Al-Quran? Ayat Quran itu gubernur macam-macam, nggak satu model, nggak satu tipe. Ada ayat muhkamah, wis jelas orang saya tafsiri. Qul huwallahu ahad. Wis orang saya tafsir wis jelas terang benderang. Karena ayat apa? Karena muhkamah. Ana maning mutasyabihah, remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, wudunya batal. Apa senggolan itu? Apa makna senggolan? Kalau kata Imam Malik, kalau senggolan dengan syahwat batal. Kalau enggak syahwat enggak. Kalau kata Imam Ahmad, la masa musyarakah, saling rangkul batal. Jadi kalau panjenengan tangannya wong wadon cekel tawaf enggak batal wudunya enggak. Asal jangan saling rangkul, tangan cekel terus tawaf bareng, betul batal. Imam Hambali. Kalau kata Imam Syafi'i, suami istri punya wudu senggolan, sengaja enggak sengaja, syahwat enggak syahwat batal. Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, gerayang-gerayang, pegang-pegang, syahwat, sengaja, boten batal, kecuali ketika melakukan yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Alhamdulillah cerdas. Madhab Hanafi boten batal senggolan atau hatta ciuman, hatta asal boten yang satu. Memegang dakarnya dewek, dakarnya kita dewek dipegang boten batal wudu nek Hanafi. Kalau dakarnya orang lain baru batal.
Syafi'i mboten. Tapi itu kare kita dia kesenggol batal wudune. Iki namanya ayat mutasyabihah. Ilmu kayak gini surah doyan sekolah. Sana negeri alian negeri orang doyan iki. Sing doyannya pesantren bisa orang doyan. Paman nggak zaitun apa man lah. Banyak pesantren baru-baru ini. Di Solo ada Kariman. Ada apa lagi? Apa lagi? Wah banyak punya di Solo, di Karanganyar tuh, yang Wahabi jenggot-jenggot itu. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok, semakin ahmak. Itu ada dalam kitab Akhbarul Hamqa wal Mughafalin karangan Imam Ibnul Jauzi. Itu omong kulo itu, omongan kulo. Wong jenggote dawa itu tandanya wong jungu, ahmak, bodoh. Ini kan bukan saya, Ibnu Jauzi. Kita namanya Akhbarul Hamqa wal Mughafalin. Ada lagi ayat itu yang mutlak. Ada muqayyadah, kondisional. Mutlak absolut, muqayyadah kondisional. Sing mutlak pundi? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah kalau baik. Anak-anak kalau kalau baik. Kalau nggak baik ya jangan ditaatin, haram. Pemerintah instruksi merintah sesuatu yang bertentangan dengan agama, dengan akhlak, haram diikutin. Ini KUHP yang baru, ini KUHP yang baru. Ya Allah, tapi lagi digodok di MK. Wong zina ketahuan hukumannya 6 bulan. Wong kawin siri ketahuan 4 tahun. Saya setuju betul lagi digodok nih Mahkamah Konstitusi. Moga-moga bisa berubah lah. Kok bakal orang awam lu ya dudupan jenengan, orang awam lah sing 6 bulan milih sing 6 bulan lah. Milih 6 bulan wae timbang 4 tahun. Ya kawin siri 4 tahun. Zina 6 bulan. Ya masih rancangan lagi digodong nih MK. Kalau ada pemerintah misalkan seperti ini undang-undangnya tidak boleh ditaatin. Tidak boleh makanya wa'ul amri minkum itu muqayyadah apa? Atiullah wa atiur rasul mutlaqah, wa'ul amri minkum muqayyadah. Ana maning ayat hakiki dan majazi. Ayat majazi itu metaforis. Maknanya orang sebenarnya. Namanya majaz. Contoh, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, Allah nggak punya wajah. Zatnya. Artinya majaz nih. Artinya apa nih? Apa nih? Metafor. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat baris, wajah rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Inspektur upacara apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Wajah rabbuka wajah amru rabbik. Dikira gampang kan? Pidato tak enak ngomong, kembali pada Quran, enak banget ngomong kayak gitu. Ngerti orang, majas ngerti beli. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Allah nggak punya tangan. Qudratullah, kekuasaan Allah di atas tangan orang kafir. Paham boten? Pada perintah, tapi arti apa namanya? Khitobe beda. Aqimus sholah wajib. Kulu washrabu wajib betul. Aqimus sholah harus sholat. Kulu makanlah. Washrabu minumlah. Apa podo perintah sholat perintah makan minum? Ya beda.
Di Qur'annya sama fil amar. Aqimus shalah fil amar, atau zakat fil amar. Kulu washrabu juga fil amar, makan dan minumlah. Apa sama perintah dengan perintah ini? Boten. Ora gampang. Apaan ceklane terjemahan depan Qur'annya tafsir deh. Nganggone dasi. Motornya apa? Motor apa sih bagus, motor apa? Ngajar, saya kira alim. Terjemahan, ya Allah. SAG Sarjana Alam. Itu singkat mawon, maka untuk nasikhoh, mansukhoh, amma, khosoh, itu panjang itu pembahasannya. Ini contoh supaya panjenengan sadar ya. Sudah paham Quran, gubernur kata Imam Syafi'i dan suratnya ini belum cukup, harus paham bayan nabawi, hadis. Hadis itu gubernur ada 4 grade. Nomor 1 mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamal fil kidb wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh jamaah yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong, mutawatir namanya. Nomor 2 hadis masyhur terkenal. Nomor 3 hadis aziz, baiklah bernilai. Nomor 4 hadis ahad individual, sing riwayate wong siji-siji loro-loro lah. Kenapa harus pakai hadis? Kenapa? Tidak mungkin paham syariat Islam kalau hanya Quran, nggak mungkin. Quran itu mujmal, hadis mufassil. Quran itu masih belum jelas, hadis mubayyin. Quran itu masih umum, hadis mukhassis. Contoh perintah sholat dalam Al-Quran 62 kali, ping swidak loro. Aqimus sholah nih, yang hubungannya sholat lah. Yuqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah. Tapi Quran boten nyebut sholat itu ping 5, arane zuhur, asar, maghrib, isya. Wonten boten Qurane? Wonten boten? Sing jam 6 orang maca Quran jelas nih. Ana beli Qur'ane, sholat itu ping 5, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten? Sing jawab ana itu ora tau maca Quran. Macam kulhu, falak, nas, ayat kursi, alif lam mim, tahlil. Berkat. Betul wonten? Nah, maka harus pakai hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Coba kalau nggak ada hadis, kalau hanya Quran, nggak akan paham sholat ping pira, arane apa, langka di Quran, langka. Ini contoh aja tuh. Wis paham Quran, wis paham hadis, kata Syafi'i, kata wis paham Quran, wis paham hadis, masih belum cukup, kata Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur. Akal harus dipakai, bayan akli, akal harus dipakai. Tuh, keren betul. Ini berarti agama Islam ngajak kita nih berpikir keren tuh. Kayak akal para imam juga, akal Tegal tak, akal Semayin dan akal opak lah, kerupuk. Akal ulama ana loro, akal ulama kumpul, kemudian ada keputusan bareng, namanya ijma, apa namanya, konsensus. Contohnya mana? Contohnya nih, arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'. Quran betul wonten, hadis betul wonten. Rukun sholat 17. Aqallul haidi yaumun walatun. Orang haid minimal sehari semalam, lumrah pitung dino, paling banyak benten 14 hari, lebih dari 14 hari masih keluar darah, bukan haid, penyakit.
ulama ini mesti ngomong itu Quran itu hadis. Paham boten? Jadi kalau ada orang beragama Islam tidak ikut ulama, ya pasti bodoh, pasti sasar. Saya belajar sholat dan wudhu dan sholat langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang ngomong saya sholat ini belajar langsung dari Quran hadis, wallahi bohong. Kepret macam kemelah. Kalau akal ulama dewe-dewe, kalau tadi kumpul ya, sekarang dewe-dewe, namanya kias. Apa namanya? Analogi. Anasanga, kias mana songo? Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ri, ikna'i. Sing terang lorobe, sing pitung komaning. Nomor siji kias burhani. Ya Allah, penting banget, penting sekali bagi kiai harus pakai kias burhani. Kias fakta, kias demonstratif logik. Narkoba, sabu-sabu halal apa haram? Berani-berani ngaramakan Quran anak. Saya wani ngomong haram di Quran anak. Inna sabu wonten mboten hadis wis kalau semua sabu-sabu wa narkoba wa heroin kokain haram rahul Bukhari wonten ijma ulama wis wonten enggak ada. Harus pakai kias, namanya kias burhani. Contoh misalkan sabu-sabu ya atau narkoba, hadza muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan berarti masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Fahadha haram. Hadha muskirun, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Alah, paham orang ya? Pulana germunas ulama, pertanyaan dari masyarakat 15 dijawab rong dina jawab. Kenapa? Nang kias kabeh. Lamun di NU ditakoni 15 pertanyaan, rong tahun bisa beliau. Hukumnya Jumatan ning kantor. Di Jakarta semua tiap kantor nggak ada Jumatan sendiri. Nggak mungkin pergi ke masjid, nggak mungkin pergi ke masjid semua. Semua Jumatan di kantor-kantor, gedung-gedung Jumatan. Ayo pernah hukumnya. Sholat Jumatnya orang masjid jame ora, ini kantor piye hukumnya? Hukumnya bunga bank, hukumnya bursa saham, hukumnya bursa komoditi, hukumnya kripto. Dibahas kalau kiai-kiai, pertanyaan 15 2 hari selesai. Kenapa? Pakai kias. Paham boten? Maka kias burhani sangat penting. Yang kedua, kias aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Sing diharamkan apa nih? Sing dilarang apa? Mendekati zina. Zinanya? Jawab. Jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati zina. Zinanya? Jawab. Zinanya? Lebih-lebih. Namanya aulawi namanya. Zinanya luwi-luwi. Mendekati aja haram kok, gitu loh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar karo ayah ibu, jangan bentak-bentak ayah ibu. Tempelengin boleh nggak? Tempelengin. Yang di Quran yang bentak-bentak, ngomong kasar. Tempelengin ayah ibu ini.
nggak ada dilarang di Quran, nggak ada. Quran nggak melarang itu, nggak ada nasnya. Pakai kias au, bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, ya luwi-luwi nempeleng. Paham boten? Jadi kias itu penting sekali untuk mengembangkan syariat Islam, menjawab pertanyaan kasus yang tidak terjadi zaman Nabi, tidak terjadi zaman A'immah, sekarang terjadi macam-macam. Belum hukum IAIP, ayo hukum IAIP. Jokowi pidato bahasa Arab, iya itu bukan beneran, tapi geraknya bibir podo. Ada lagi, udah lama sih, iklan obat kuat, kulo sih ngomong. Sampai Mustafa Akhil, kayak Mustafa Akhil WA ke saya, kober melu iklan obat kuat, bukan saya itu. Akhirnya kulo kengken asisten kulo diurus take down, sudah hilang, nggak ada sudah. Saya iklan obat kuat, obat kuatnya nggak apa-apa, gambare. Wah, seruan pengalaman berendeleng bener. Aja ngandel, bohong. Obat kuat, masuk obat kuat mau 300.000, bohong. Sing iklan pulo apa? Adi Hidayat, Abdul Somad, UAS, kalau iklan obat kuat tuh, itu ya namanya itu. Ini Iran bisanya tepat kalau ngirim rudal balistik ke Israel menggunakan AI. Dulu Saddam Hussein sering ngirim rudal ke Israel, nggak pernah tepat, nggak pernah sasaran, nggak tepat, ngawur. Kalau Iran sekarang pas, mana yang dituju? Markas tentara, gudang peluru, gudang logistik, gudang air, pembangkit listrik, tepat pakainya AI. Masya. Ada nih, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, masih halaman awal-awal, masih al-ilmu naw'an, ilmu itu ada dua macam, mahmudun wa madmum, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Yang tercela ilmu sihir, santet. Yang terpuji ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain berkaitan dengan ibadah, rukun sholat, syarat sholat, rukun wudhu dan seterusnya. Fardu ain wajib guru KBG, semua orang yang kaya, yang melarat, yang semua harus tahu rukun sholat, syarat sholat, fardu ain. Nomor loro fardu kifayah, satu masyarakat harus ada satu, nggak apa-apa. Ada dua, fardu kifayah bid darurah, fardu kifayah bid tarohi. Apa bid darurahnya? Sekian saiki kudu anak, saiki kudu anak, nyelangka dosa kabeh. Apa itu? Ilmu tib wal hisab, ilmu kedokteran dan komputer. Ilmu hisab itu, ayo MWC Talang di sana wis dokter anak, dokter wonten deren, wonten sing ahli komputer wonten kan, jawabnya ragu-ragu. Ilmu tib wal hisab dan kedokteran itu berkembang menjadi ilmu gizi, ilmu kesehatan masyarakat dan seterusnya berkembang. Komputer berkembang menjadi internet, AI, Instagram, WhatsApp dan seterusnya, Google. Harus ada. Kalau tidak ada, saya MWC dosa kabeh. Namanya fardu kifayah bid daruri. Liane fardu kifayah bid tarohi, kapan-kapan gampang. Kuduan arsitek, kuduan insinyur pertanian, insinyur peternakan, kok gampang, kapan-kapan gampang kita. Tapi anggar ilmu hisab dengan ilmu kedokteran, saiki harus ada. Kata Imam Ghazali, paham? Jadi peranannya Imam Syafi'i berjasa besar. Coba kalau nggak ada Imam Syafi'i, kita nggak tahu dilalatul alfadil Quran wal alfadil hadis, macam-macam. Kita nggak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling nomor sidi, hadis siapa? Imam Bukhari. Udah cukup Quran hadis.
Saya juga tahu, masa mantan ketua umum PBNU nggak diweruh. Saya juga tahu hadis yang paling nomor satu hadis Imam Bukhari, aku yang weruh. Tapi ente nggak tahu ini, Imam Bukhari yang hadis yang 4000 sahih semua itu nomor satu ahli hadis, muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Syafi'i 204. Imam Bukhari ngaji dari Imam Syafi'i, ngaji. Imam Bukhari dewek ning kitabe lah, ning sampul ning kulite Sahih Bukhari jama' wa tasnif Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-mutawaffat sanata 256, Syafi'iyul madhab. Ini kitab Bukhari, kitab anak tulisannya Bukhari ini bermadhab Syafi'i, dan Tegal na wong nabi SAG sering bermadhab nabi SAG, insyaallah. Na'udzubillah. Oleh karena itu Rasulullah mewariskan amanah. Yang pertama adalah amanah syuhudan dinian, peran agama. Paham boten? Yang kedua, kita ini kaya dengan as-sarawat as-thaqafiyah wal hadariyah. Kita ini kaya dengan culture budaya. Nih, hal bihalal nih di Timur Tengah nggak ada nih. Negara Arab betul wonten acara jenengnya hal bihalal, betul wonten. Hanya Indonesia ini, Malaysia ada, Brunei. Hanya di kita ada acara namanya hal bihalal. Di Timur Tengah betul wonten, Negara Arab betul wonten. Niki warisan hadarah budaya yang harus kita pelihara, harus kita kembangkan. Manakiban, tahlil, maulid Nabi, tawassul, hadarah, warisan hadarah harus kita kembangkan. Paham betul? Kenapa? Sebuah bangsa kekuatan adalah ketika mereka kaya dengan budaya. Bangsa itu akan terhormat. Cina, bangsa Cina kaya dengan budaya, cara berpakaian, cara masak, cara bergaul, ada aturan di sana, ada budaya di sana, dan nggak berubah walaupun sudah modern, tidak berubah. Udah prinsip nggak berubah. Disinilah kita mempunyai kebanggaan mewarisi dari para leluhur kita, hadarah yang di Timur Tengah tidak ada. Pengajian saben kecamatan, betul wonten Timur Tengah, betul wonten pengajian di lapangan, wong 5.000 kumpul, betul wonten. Paham betul? Harus kita pelihara, harus kita jaga, kita rawat aja sampai surut. Maulid Nabi baca berjanji, omai dadi mau coba berjanji, anaknya anak sing lamar baca berjanji, panennya dadi, dagangnya laris, bocor berjanji, ngundang Suriah, tapi Suriah harus hafal berjanji. Kalau Suriah maca berjanji masih maca aja diamplopi, balik aja diantar kon numpak ojek dewek. Kenapa? Karena berjanji milik kita. Milik siapa? Dake siapa berjanji? Dake kita. Kalau bukan kita menghafal, apa Muhammad dia suruh ngapal? HTI suruh ngapal? Wahabi Salafi suruh ngapal? Gak doyan. Ayo hafal-hafalan. Ustadz-ustadz, kiai-kiai, alumni pesantren, ayo hafal berjanji. Agar panjenengan selamatan Pak, undang Ustadz Kiai, alumni Kempek, alumni Ploso, Lirboyo, aja disediakan buku baru aja disediakan, aja disiapkan buku baru janjinya. Dalam ngapal borak, nah orang apal aja diamplopi. Mimbar Jumatan masjid aja diwai buku khutbah. Anggaran alumni Kempek, Lirboyo, Ploso, pun di mana Tegalrejo atau Kaliwungu, khutbah maca aja tinggu maning. Pisan bela. Lamun SAG pantes khutbah maca. Dah keluar Kempek, Lirboyo masa maca. Mau khutbah paling gampang kok. Masa agak ceramah.
Khutbah paling gampang. Alhamdulillah, syadalillah, Nabi Muhammad, usikum minafsi taqwallah, qala ta'ala, walladzina taqullah haqqa tuqatih. Sudah selesai. Khutbah kedua dongo. Nora bisa dongo ya sabana atina fid dunya hasanah bisa. Dah sulit khutbah, masih baca. Ya Allah. Ngisi sinakan. Ana Rais Suriah khutbahnya maca. Aduh. Ganti. Tahlil kudu apal, manakib satu kali jalan kudu, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin. Ini Suriah terutama. Tanfidah orang apa syukur apal burda. Syekh Muhammad Al-Busiri orang Iskandaria sakit sebulan, lumpuh, stroke. Suatu malam ngimpi ketemu Kanjeng. Jangan sering ngimpi ketemu Kanjeng Nabi sering. Jawab sering. Boten ketemu orang pocong. Tidak nama macan. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa berdiri, gak bisa jalan. Tapi saya ingin minta izin damel qasidah yang isinya muji-muji panjenengan. Kalau minta izin, ya wis, silakan. Dalam mimpi itu, gawe qasidah. Bareng wis dadi ngimpi ketemu maning. Sampun selesai Rasulullah. Coba dibaca, aku pengen krungu. Dibaca sampai selesai. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Berarti ridho. Wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya Syekh Al-Busiri, fata'affa fauran. Besoknya bisa jalan. Percaya mboten? Jangan percaya, orang tahu ketemu Rasulullah yang percaya. Amin tadzakuri jiranim bidi salami mazat dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadul barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayasabu sabu'an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arikta li dzikr bani wal alami. Ora apal? Sing apal apa? Ayo dihafal ya, kiai-kiai ustaz dihafal ya. Cuma 176 bait atau 77. Amin tadzakuri jiranim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Kenapa nangis terus sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu, kangen, tergila-gila pada perempuan di dusun di Salam? Atau engkau lagi teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kau lagi teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta, gak bisa disembunyikan. Ayah sabut sobu'an al-hubba munkatimu. Orang cinta itu pasti ketahuan, gak bisa dikemukakan. Jawabnya, na'am sarataifu man ahwafa ar-raqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar
Saya lagi mabuk cinta, lagi kangen seseorang, sampai menjadi penyakit rasa kangenku ini. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu kangeni? Siapa? Yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami, nabiyun al amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami, huwal habibul ladzi wes kowe tahu kapan da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Yang sedang ku kangeni, ku tangisi setiap saat adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita, kekasih kita, yang selalu kita harapkan pertolongan syafaatnya kepada kita. Percaya boten Kanjeng Nabi bisa nulungi kita? Sing percaya pasti min ahli syafaat Rasulullah. Sing ora percaya pasti mahrumun ahli syafaat, enggak akan dapat syafaat. Yang enggak percaya enggak. Mosok orang percaya dapat syafaat. Paham betul? Tawassul karo Kanjeng Nabi niku teng Qur'ane wonten. Saya juga heran kalau ada orang mengatakan tawassul itu salah. Teng Qur'ane wonten. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya datang kepadamu Muhammad, istighfar di sampingmu, di depanmu istighfar Muhammad, dan Rasulullah kamu ikut mendukung istighfarnya ini. Ikut apa? Ikut memintakan pada Allah juga agar orang diampuni dosanya. Lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, pasti dosanya diampuro, pasti lam taukid. Asal Kanjeng Nabi ACC. Kanjeng Nabi simpan sulit itu. Agak sulit itu jaringan umroh. Istighfar mereka teng Raudhah Kanjeng Nabi itu. Kanjeng kira-kira ACC enggak? Iya. Agar fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul, itu pasti itu. Itu artinya apa? Artinya Rasulullah diberi hak otorita, diberi hak bebas untuk ACC siapa saja. Dari Allah itu. Monggo. Muhammad silakan. Kamu mau dukung siapalah. Wong Tegal umroh istighfar, Rasulullahnya ACC, wes diapura kabeh dosane. Paham boten? Jadi syafaat Rasulullah wonten nyata di Qur'annya ada. Ada lagi. Ada satu suku namanya suku Mudhar. Suku apa? Kecamatan lah. Seluruh suku Mudhar itu mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad majnun, Muhammad kahin dukun, Muhammad sahir, tukang sihir. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani apa? Melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudhar apa yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung. Jangan Nabi Yusuf loh, paceklik pitung tahun. Betul, suku Mudhar pitung tahun tidak ada air, tidak ada gandum, tidak ada jagung, tidak ada beras, tidak ada apa, boleh lah. Terpaksa tekan yang Madinah, dipimpin rombongan
dipimpin ketua sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Nabi kaget. Ini Mudor kesini-sini biasa ngaci maki kesini. Ada apa kamu kesini? Nabi tanya itu. Ada apa kamu kesini? Jawabnya Labid yang jawab. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi an tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan min al-ju'i suntan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa melas. Diingatkan orang tua, diingatkan ya. Misalkan panjenengan, misalkan dia anak dia putus yang sombong kayak kun, diingatkan, nggih. Diingatkan. Ki Hambali suruh nasehatin. Coba mas sama dia anak sombong kayak kun ku. Saya enggak percaya sama Rasulullah. Saya enggak percaya dengan tawasul. Ayo dikandani, alon-alon dikandani. Maklum masih nom lah. Jadi baik itu dalil maupun fakta sejarah bukti bahwa tawassul itu sunnah bukan bid'ah. Apa? Itu namanya peran kiai dalam hal agama, peran kiai dalam bidang budaya, peran kiai dalam bidang lainnya masih kurang. At-tarawatil maliyah. Kita ini kaya Pak. Indonesia alamnya kaya. Minyak, gas, nikel, batu bara, emas, berlian, mutiara, mangan, boksit, granit. Ya Allah, kaya raya kita ini. Lah kok masih sing barat, ya Bu salah sapa iku. Sing menikmati konglomerat. Sing dus tambang 5.000 hektar, 5 juta hektar konglomerat. Ya Allah. PBNU ini dikasih tambang 26.000 hektar bekas tinggalannya Ical Abu Rizal. Sudah selesai 30 tahun dikembalikan negara kasih ke PBNU. Tapi durung jalan wis tukaran. Jalan durung. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Aja sampean mati meninggalkan anak yang melarat. Artinya sampean kudu sugih. Kok bakal mati anaknya mewarisi harta sampean sejahtera. Paham mboten? Ini perintah Quran. Sampean kudu sugih. Bakal mati anaknya sampean mewarisi harta, maka menjadi aqwiya, tidak di'afan tapi aqwiya. Jadi Quran itu perintah kita suruh sugih. Paham mboten? Paham mboten? Jadi sugih ku wajib, angger sugih wajib melarat dosa. Ayo sugih ku jawab, sugih itu melarat. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat yang sudah dipastikan masuk surga, anak 10 sahabat yang pasti masuk surga, ada 10 yang udah dikasih tahu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman yang pasti masuk surga pernah sedekah gandum diangkut 700 onta, 700 cikar, mau dibeli oleh orang Yahudi. Saya beli ya, saya kasih untung 100%. Enggak, mau saya sedekahkan dan saya jual. Kenapa? Karena sugih.
Sayyidina Utsman sedekah gandum akeh pirembu pirang karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Ya karena sugih, melaratnya bisa melarat. Paham betul? Kiai Wahab itu muter-muter se-Indonesia, hampir se-Indonesia lah, mensosialisasikan NU tahun 30-an itu, 30 sampai 40 lah, sampai tekaning Palembang, jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Banten, Kiai Wahab Banten mana? Menes Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Bogor, Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid namanya, berdiri di Bogor. Betawi, Jakarta, Guru Marzuki Cipinang. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Masum. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Ihsan. Sampai ke Lombok. Kiai Wahab tahun 30-an itu berdiri NU di Lombok Tengah. Pertama kali NU berdiri Lombok Tengah. Kiai Hasun dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Tanpa apa? Edukasinya proposalnya. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali tiang bangkit dari kuburan gede dhuwur, wong lanang gede dhuwur. Kanjeng Nabi kagum, siapa orang gagah banget. Bareng diparki, mukanya bolong, langkah dagingnya pipine, mukanya bolong. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril, iku siapa Jibril, gede dhuwur tapi mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Terus yang proposal tanya si gubernur langkah pipinya bakal bolong. Ya karena kaya, karena Kiai Wahab kaya, Kiai Wahab itu kaya, pedagang, dia sepeda motor apa, jangan pengen apa, BSA, udah terus kaya belum sepeda motor itu. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani lah, kita habib temenan ki, ya habib temenan ki. Ini Mekah, santrine 700 waktu saya di sana, putra-putra Mbah Mun, putra-putra Jayanangun, kayak Ibnu, kayak Hasan, kayak itu semua modal lah. Santrine 700 dijamin makan, minum, kebutuhan, pakaian, kelaran diobatin, pulang kasih tiket. Anak Kiai pun Tegal, anak jawab, anak Kiai pun Tegal, karena kaya. Syed Muhammad kaya, ya kaya lah, cukup lah kaya, punya hotel di Maroko, punya percetakan kitab, punya toko kitab di Mesir juga punya, walhasil kaya. Dan Loman kaya. Dan kalau nanti ngater Gus Dur menghadap beliau, digawan di kamar tidur, kamar kayak mancing. Pulangnya Gus Dur kasih uang, entah berapa, saya nggak nanya, nggak berani nanya, tapi yang jelas tebal. Kasih bahan gamis, tasbih, minyak wangi, kitab. Kulo dikasih, kulo sing nganter diwai amplop 1000 real, masya Allah. Kulo diwai, kulo sing nganter. Gus Dur entah berapa ribu real. Said Muhammad, kenapa? Karena kaya dan Loman. Oleh karena itu, mari NU harus mandiri, harus koin jalan, betul jalan. Sebulan dapat berapa sebulan? Kurang lebih rata-rata dapat berapa sebulan? Itu teruskan lagi. Koin NU, anggap saja itu iuran wajib lah, iuran wajib. Insya Allah mandiri, jangan mengandalkan proposal. Ngajuin proposal nih bupati, pasti ada kepentingan politik, pasti. Ngajuin proposal yang pejabat, pasti ada kepentingan politik. Ayo, NU Tegal anti proposal, iuran bed, warga iuran, insya Allah jalan, insya Allah jalan. Ibu sekalian, oleh karena itu dalam berjuang ini, nomor 1 agama, nomor 2 budaya akhlak, nomor 2 ilmu teknologi, nomor 3 budaya dan akhlak. Syukur-syukur kita semua yang kita harapkan
NU berperan di bidang ekonomi, di bidang politik. Wong sugih 50 se-Indonesia niki. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duite 1.150 triliun. Nomor loro nembe mati wingi. Allah wong sugih mati ya. Hartono sing duwe Roko Jarum, sing duwe Bank BCA, duite 900 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim anak Lim Swiliong 500 sekian triliun. Nomor 30 Haji Rashid orang Kalteng. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tegoleti wong talang langka. Solikin ta Jumadi ta Dulkipli ta Madrais. Biar yang sugi-sugi mbu sapa wong mbu yang sugi-sugi. Kita-kitaan ya Allah. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardha tuwa ibadiyas salihun. Kekayaan alam ini untuk kamu orang soleh, bukan untuk orang yang tidak soleh. Kita melarat-melarat, Masya Allah. Ayo kita bangun ekonomi perekonomian NU mandiri. Mari. Yang terakhir juga politik. Alhamdulillah sih Tegal Bupati NU, wali kota NU ya, wali kota NU ya. Alhamdulillah kalau Tegal luar biasa. Mari kita pegang politik, kepala dinas, direktur harus kita semuanya. Itu namanya as-sarawati siyasiyah, kekayaan politik, syuhudan siyasian, peran politik. Agar pengen menang, dakwah pengen gampang, ya harus menggunakan alat politik. Politik bukan tujuan, alat untuk mencapai tujuan. Badai yang larang minuman keras, judi, sing ngomong kiai sampai tugel tenggorokannya bakal mempan. Tapi yang larang bupati langsung berhenti itu. Bupati didampingi oleh Kapolres dan Dim, tanda tangan Tegal anti judi, bersih dari pelacuran, bersih dari minum-minuman keras. Wah, langsung tutup kabeh. Dalam kiai sing pidato sampai tenggorokannya tugel bakal mempan. Nih gunanya politik. Undang-undang peraturan misalkan pegawai harus bisa baca Fatihah semua, pegawai harus bisa tahlil semua. Kan bagus kan? Itu hanya dengan bisa dengan sarana politik. Oleh karena itu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau benar-benar kamu orang beriman, kamu harus di atas, jangan di bawah. Antumul a'laun, pemimpin. Paham betul? Ini Quran, ini perintah Quran. Kamu kalau benar orang beriman, pemimpin, jangan dipimpin. Antumul a'laun. Inilah peninggalan warisan kita dari para ulama waris dari para a'immah mewarisi dari para tabi'in mewarisi dari para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak melakukan seperti saya terangkan semuanya itu, malu mengaku menjadi warasatul anbiya, isin anggar orang warisi tadi itu. Oleh karena itu sekali lagi alhamdulillah di Tegal NU masih solid, masih kompak, akur rukun damai, insyaallah ala barokatillah. Angger panjenengan aktif di NU, kaligane anaknya soleh-soleh kaligane. Udah ada barokah karena ada barokah. Aktif di NU, kaligane sampeyan duwe anak bagus kabeh lah, kasing narkoba, lah kasing tawuran, geng motor, langka. Insyaallah. Coba wong sugih anak yang narkoba, berantem, anak pejabat, anak wong sugih, naudzubillah, anaknya panjenengan, insyaallah aktif di NU, anaknya nurut, soleh, langkah sing terlibat narkoba, langkah terlibat geng motor, langkah. Yang Tegal wonten geng motor wonten ya? Cirebon wonten Cirebon. Ya.
Oleh karena itu alhamdulillah NU Tegal masih eksis ila yaumil qiyamah. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wal taqwa bil amal wal amal bit taufiq wal taufiq bi fadlikal mufdi ila jannatika wa ridhaq ma'an nadhar ila wajhikal karim ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Urzuqna hayatan thayyibatan mustaqirratan mutmainnah. Urzuqna rizqan wasi'an mubarakan halal mubarakan. Urzuqna dzurriyyatan shalihah nafi'ah fid dunya wal akhirah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.